Rahasia sukses dalam manajemen keuangan. Siap-siap untuk meraih kebebasan finansialmu. Ikuti video sampai akhir, karena ada contoh manajemen keuangan dengan nominal gaji yang akan ditampilkan. Halo teman-teman, apakah kalian pernah mengalami situasi di mana kalian bekerja keras setiap hari, mendapatkan uang, tapi tiba-tiba uang itu hilang begitu saja, dan kalian tidak tahu kemana perginya? Atau mungkin kalian pernah merasa frustasi karena meskipun sudah bekerja, kalian tidak memiliki tabungan yang cukup untuk merencanakan masa depan yang lebih baik. Jika iya, jangan khawatir, kalian tidak sendirian. Banyak dari kita, terutama generasi Z yang sudah memiliki pendapatan, mengalami hal serupa. Tapi, pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan untuk mengubahnya? Hari ini, mari kita bahas topik yang sangat penting, yaitu manajemen keuangan. Mengapa manajemen keuangan sangat penting di usia muda? Pertama-tama, mengapa sebaiknya kita peduli tentang manajemen keuangan di usia muda? Bukankah kita masih memiliki banyak waktu? Nah, sebenarnya, inilah waktunya yang paling tepat. Mari kita lihat mengapa. 1. Membangun kebiasaan baik. Saat kita masih muda, kita memiliki kesempatan emas untuk membangun kebiasaan baik dalam mengelola uang. Kebiasaan-kebiasaan ini akan membantu kita sepanjang hidup menghindarkan dari kesalahan finansial yang mahal. 2. Menghindari hutang yang berlebihan. Dengan pendapatan, kita mungkin memiliki akses ke berbagai jenis pinjaman atau kartu kredit. Memahami manajemen keuangan akan membantu kita menghindari jebakan utang yang berlebihan, seperti paylater yang sekarang mulai menjamur, karena kita bisa dengan mudah meminjam atau berhutang, sehingga keuangan kita menjadi lebih buruk karena tidak dikontrol dengan baik. 3. Mengoptimalkan investasi. Investasi adalah kunci untuk mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Saat kita memahami bagaimana berinvestasi dengan bijak, kita dapat memanfaatkan pendapatan kita untuk pertumbuhan finansial yang lebih cepat. 4. Pensiun yang lebih mapan. Pensiun mungkin terasa jauh, tetapi semakin awal kita memulai merencanakannya, semakin baik. Manajemen keuangan yang bijak di usia muda dapat membantu kita mencapai pensiun yang lebih mapan dan nyaman. Jadi, meskipun kita mungkin masih muda dan memiliki pendapatan, memahami manajemen keuangan adalah langkah awal yang sangat penting menuju masa depan finansial yang lebih stabil dan sukses. Dalam video ini, kita akan menjelajah langkah-langkah praktis yang dapat membantu kita mencapai tujuan keuangan kita dengan bijak. Jangan pernah meremehkan kekuatan manajemen keuangan. Mari kita mulai. Langkah pertama, buat anggaran bulanan. Anggaran bulanan adalah alat yang sangat penting dalam mengelola keuangan Anda secara efektif. Dengan mengatur anggaran, Anda dapat memiliki kendali lebih besar atas uang Anda, menghindari hutang yang berlebihan, dan mencapai tujuan keuangan Anda. Di video kali ini, kita akan merinci langkah-langkahnya untuk membantu Anda membuat anggaran bulanan yang efektif. Langkah pertama, rinci pendapatan Anda. Langkah pertama dalam membuat anggaran bulanan adalah menghitung dan mencatat semua sumber pendapatan Anda. Ini mencakup gaji, pendapatan sampingan, bonus, atau pendapatan lainnya yang Anda terima setiap bulan. Pastikan Anda memiliki gambaran yang jelas tentang total pendapatan bulanan Anda. Langkah kedua, catat semua pengeluaran Anda. Selanjutnya, Anda perlu mencatat semua pengeluaran Anda. Ini termasuk semua tagihan tetap seperti sewa, hipotek, tagihan utilitas, asuransi, dan cicilan hutang. Selain itu, catat juga pengeluaran harian seperti makanan, transportasi, hiburan, dan belanja. Pastikan Anda mencatat setiap pengeluaran, bahkan yang terlihat kecil. Langkah ketiga, kelompokkan pengeluaran. Setelah Anda mencatat semua pengeluaran, kelompokkan mereka ke dalam berbagai kategori. Contohnya adalah makanan, transportasi, kesehatan, hiburan, tagihan, dan tabungan.
Ini akan membantu Anda melihat dengan lebih jelas di mana uang Anda sebenarnya digunakan. Langkah keempat, tetapkan batas pengeluaran. Setelah Anda mengelompokkan pengeluaran, tetapkan batasan pengeluaran untuk setiap kategori. Misalnya, Anda dapat menetapkan batas berapa yang akan Anda habiskan untuk makanan, transportasi, atau hiburan setiap bulan. Ini adalah bagian penting dari anggaran yang membantu Anda mengendalikan pengeluaran Anda. Langkah kelima, prioritaskan tabungan dan investasi. Ingatlah untuk menyisihkan sebagian pendapatan Anda untuk tabungan dan investasi. Ini adalah bagian yang sering diabaikan dalam anggaran. Tetapkan jumlah yang akan Anda alokasikan untuk tabungan darurat, investasi jangka panjang, atau tujuan keuangan lainnya. Langkah keenam, pantau dan tinjau. Terakhir, jangan lupakan pentingnya memantau dan meninjau anggaran Anda secara berkala. Tinjau anggaran Anda setiap bulan untuk melihat apakah Anda telah mematuhi batasan pengeluaran dan apakah ada area di mana Anda dapat melakukan perbaikan. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, Anda akan memiliki anggaran bulanan yang efektif, yang membantu Anda mengelola keuangan Anda dengan lebih baik dan mencapai tujuan keuangan Anda. Ingatlah bahwa konsistensi adalah kunci. Selalu pantau anggaran Anda dan lakukan penyesuaian sesuai kebutuhan. Mari kita buat contoh dari setiap langkah yang telah kita bahas sebelumnya. Langkah pertama, rinci pendapatan Anda. Pertama-tama, mari kita bicarakan tentang pendapatan Anda. Bayangkan jika pendapatan bulanan Anda adalah 3 juta rupiah. Langkah kedua, catat semua pengeluaran Anda. Selanjutnya, mari kita cermati pengeluaran Anda. Ini mencakup berbagai hal seperti sewa tempat tinggal Rp800.000, tagihan listrik Rp200.000, internet dan TV kabel Rp150.000, asuransi kesehatan Rp100.000, cicilan hutang Rp300.000, transportasi, BBM dan transportasi umum Rp300.000, belanja bulanan, makanan dan keperluan rumah tangga Rp600.000, makan di luar, hiburan dan makan siang di kantor Rp250.000, dan terakhir tabungan Rp300.000. Langkah ketiga, kelompokkan pengeluaran. Mari kita kelompokkan pengeluaran ini agar lebih mudah dipahami. Yang pertama, tagihan tetap Rp1.200.000. Ini termasuk sewa, listrik, air, internet, dan asuransi. Yang kedua, cicilan hutang Rp300.000. Yang ketiga, pengeluaran transportasi Rp300.000. Yang keempat, pengeluaran makanan Rp850.000. Ini mencakup belanja bulanan dan makan di luar. Dan yang terakhir adalah tabungan Rp300.000. Langkah keempat, tetapkan batas pengeluaran. Selanjutnya, sangat penting untuk menetapkan batas pengeluaran Anda. Yang pertama, tagihan tetap. Tetap sesuai dengan data yang tertera pada tagihan. Yang kedua, cicilan hutang. Tetap sesuai dengan yang seharusnya. Yang ketiga, pengeluaran transportasi. Cobalah untuk tidak melebihi Rp300.000. Yang keempat, pengeluaran makanan. Upayakan untuk tidak melebihi Rp850.000. Yang kelima, tabungan. Tetapkan jumlah ini sebagai prioritas. Langkah kelima, prioritaskan tabungan dan investasi. Ingatlah untuk selalu menyisihkan sebagian pendapatan Anda untuk tabungan. Sisihkan Rp300.000 setiap bulan untuk tabungan. Jika ada dana yang cukup, pertimbangkan untuk memulai investasi jangka panjang dengan jumlah kecil. Langkah keenam, pantau dan tinjau. Terakhir, jangan lupakan pentingnya memantau dan meninjau anggaran Anda secara berkala. Ini membantu Anda memastikan bahwa Anda selalu mematuhi batasan pengeluaran yang telah Anda tetapkan. Jika ada perubahan dalam situasi keuangan Anda, seperti kenaikan gaji atau pengeluaran tak terduga,
jangan ragu untuk menyesuaikan anggaran Anda sesuai kebutuhan. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, Anda dapat mengelola keuangan Anda dengan bijak, menciptakan dasar keuangan yang lebih stabil, dan merencanakan masa depan yang lebih cerah. Semoga ini membantu Anda dalam perjalanan keuangan Anda. Langkah kedua, pentingnya menabung untuk keadaan darurat. Setelah kita merinci pendapatan dan pengeluaran kita dengan cermat, sekarang saatnya untuk membahas mengapa menabung begitu penting. Mengelola uang hanya sebagian dari cerita, namun menabung adalah langkah kunci untuk kebebasan finansial. Jadi, mari kita teruskan dengan pembicaraan tentang pentingnya menabung dalam perjalanan keuangan kita. 1. Perlindungan keuangan. Menabung untuk keadaan darurat adalah langkah pertama dalam membangun perlindungan keuangan. Keadaan darurat seperti kehilangan pekerjaan, kecelakaan, atau krisis kesehatan bisa terjadi kapan saja. Dana darurat ini akan membantu Anda mengatasi situasi-situasi tak terduga tanpa harus bergantung pada hutang. 2. Ketidakpastian hidup. Dunia penuh dengan ketidakpastian. Menyisihkan sebagian pendapatan untuk keadaan darurat memberikan perasaan aman dan membantu mengurangi stres ketika situasi darurat muncul. 3. Mencegah kemunduran finansial. Tanpa dana darurat, situasi darurat bisa mengakibatkan kemunduran finansial yang signifikan. Ini dapat mempengaruhi tujuan keuangan jangka panjang Anda. Cara menentukan berapa banyak yang harus disisihkan untuk tabungan darurat. 1. Tentukan jumlah yang cukup. Ada pandangan umum bahwa Anda sebaiknya memiliki dana darurat setidaknya 3 hingga 6 bulan dari pengeluaran bulanan Anda. Ini berarti, jika pengeluaran bulanan Anda adalah 3 juta rupiah, Anda sebaiknya memiliki minimal 9 hingga 18 juta rupiah dalam dana darurat. 2. Evaluasi kondisi pribadi. Pertimbangkan kondisi pribadi Anda. Jika Anda memiliki tanggungan keluarga, pekerjaan yang tidak stabil, atau risiko kesehatan yang lebih tinggi, mungkin Anda perlu memiliki lebih banyak dalam dana darurat. 3. Buat rencana bertahap. Jika jumlah tersebut terasa terlalu besar untuk dicapai dalam satu waktu, buatlah rencana bertahap. Misalnya, mulailah dengan menetapkan tujuan untuk memiliki dana darurat setara dengan 1 bulan pengeluaran Anda. Kemudian tingkatkan secara bertahap hingga mencapai tujuan yang lebih besar. Cara mengelola dana darurat. 1. Pisahkan dana. Simpan dana darurat Anda di rekening terpisah yang mudah diakses, tetapi tidak terlalu mudah untuk diambil. Ini bisa menjadi rekening tabungan khusus atau rekening pasar uang. 2. Jangan gunakan untuk keperluan non-darurat. Ingatlah bahwa dana darurat adalah untuk keadaan darurat, bukan untuk keperluan sehari-hari atau keinginan. Hanya gunakan dana darurat jika benar-benar diperlukan. 3. Perbarui dan tinjau secara berkala. Secara berkala, tinjau kembali jumlah dana darurat Anda dan apakah masih sesuai dengan kondisi dan tanggung jawab finansial Anda. Jika ada perubahan signifikan, sesuaikan jumlahnya. 4. Reinvestasikan kembali setelah digunakan. Jika Anda perlu menggunakan dana darurat, pastikan untuk segera menggantikannya setelah situasi darurat terselesaikan. Pentingnya menabung untuk keadaan darurat dan mengelola dana darurat dengan bijak adalah langkah penting dalam manajemen keuangan yang bertujuan untuk melindungi kestabilan finansial Anda di masa depan. Langkah ketiga, hindari hutang. Setelah kita memahami betapa pentingnya menabung, langkah berikutnya adalah berbicara tentang bagaimana kita bisa menghindari jebakan hutang. Kita semua ingin membangun tabungan yang kuat dan menghindari hutang yang tidak perlu adalah langkah penting dalam mencapainya. Jadi, mari lanjutkan dengan pembicaraan tentang cara bijak mengelola keuangan kita dan menghindari hutang yang berlebihan. Poin ini berfokus pada langkah-langkah praktis yang dapat diambil untuk menghindari hutang yang tidak diperlukan.
1. Pentingnya pertimbangan sebelum hutang. Sebelum Anda memutuskan untuk mengambil hutang, penting untuk mempertimbangkan apakah itu benar-benar diperlukan. Tanyakan pada diri Anda sendiri, apakah penggunaan dana tersebut akan memberikan manfaat jangka panjang yang sebanding dengan beban hutang yang akan Anda tanggung. 2. Evaluasi alternatif. Pertimbangkan alternatif finansial sebelum mengambil hutang. Ini bisa termasuk menabung untuk pembelian, mencari pinjaman dari teman atau keluarga jika diperlukan, atau mencari solusi kreatif lainnya. 3. Hutang produktif versus hutang konsumtif. Pahami perbedaan antara hutang produktif dan hutang konsumtif. Hutang produktif adalah hutang yang diambil untuk investasi atau pengembangan diri yang memiliki potensi pengembalian, seperti pendidikan atau modal usaha. Hutang konsumtif adalah hutang yang diambil untuk membiayai keinginan konsumtif, seperti liburan atau barang-barang mewah. 4. Prioritaskan kebutuhan utama. Saat membuat keputusan finansial, prioritaskan kebutuhan utama hidup Anda, seperti tagihan, makanan, dan tempat tinggal. Pastikan kebutuhan ini terpenuhi sebelum mempertimbangkan hutang untuk keinginan yang kurang penting. 5. Hindari penggunaan kartu kredit yang tidak bijak. Penggunaan kartu kredit harus dijaga dengan bijaksana. Gunakan kartu kredit hanya untuk pembelian yang sesuai dengan anggaran Anda, dan pastikan untuk membayar tagihan penuh setiap bulan untuk menghindari bunga tinggi. 6. Sikap kewaspadaan terhadap penawaran kredit. Hati-hati terhadap penawaran kredit yang terlalu mudah. Tawaran kredit yang terlalu menggiurkan bisa menjadi jebakan yang berpotensi mengakibatkan hutang yang tidak perlu. 7. Hindari hutang konsumtif yang tidak mendesak. Hindari mengambil hutang untuk membiayai pengeluaran konsumtif yang tidak mendesak, seperti liburan mewah, gadget terbaru, atau barang-barang mewah yang tidak diperlukan. 8. Gunakan prinsip kepala dingin. Ketika Anda dihadapkan pada kesempatan untuk mengambil hutang, jangan biarkan emosi atau tekanan sosial mempengaruhi keputusan Anda. Berpikir dengan kepala dingin dan pertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari hutang tersebut. Dalam perjalanan kita mengelola keuangan, kita telah belajar tentang langkah-langkah penting untuk mengelola keuangan secara bijak. Kami telah melihat bagaimana merinci pendapatan dan pengeluaran kita dapat membantu kita mengontrol keuangan dengan lebih baik. Kami juga telah mendiskusikan pentingnya menabung untuk masa depan yang lebih cerah. Selain itu, kita juga telah membahas bagaimana menghindari hutang yang tidak perlu agar kita tidak terjebak dalam beban keuangan yang berat. Semua langkah ini adalah bagian dari perjalanan menuju keuangan yang lebih stabil dan merencanakan masa depan yang lebih sukses. Ingatlah, manajemen keuangan adalah keterampilan yang dapat dipelajari dan ditingkatkan seiring waktu. Tetaplah berkomitmen untuk terus belajar dan mengembangkan pemahaman Anda tentang cara mengelola uang dengan bijak. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan ragu untuk memberikan komentar dan pertanyaan di bawah. Dan pastikan untuk subscribe channel kami agar tetap mendapatkan informasi keuangan yang berguna di masa mendatang. Sampai jumpa di video berikutnya.